Audio Jungle. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianda Mutiara Diningrum, nomor induk mahasiswa 2406410047. Saya dari kelas SD 42B. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi fonologi, morfologi, simatik, dan wacana. Di sini ada definisi fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi dalam bahasa. Kata fonologi berasal dari bahasa Yunani yaitu phone yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Fonologi mempelajari dua hal penting yaitu bunyi bahasa secara fisik disebut fonetik dan bunyi yang bisa membedakan arti kata disebut fonem. Dengan mempelajari fonologi, kita bisa mengerti bagaimana suara dalam bahasa terbentuk, berubah, dan digunakan untuk menyampaikan makna dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya ada jenis-jenis fonologi. Fonologi terdiri dari dua bagian utama yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa dari cara bunyi itu dihasilkan oleh alat bicara dan bagaimana bunyi itu tersebut didengar oleh pendengar. Fonetik hanya fokus pada bunyi itu sendiri tanpa memikirkan apa bunyi tersebut memiliki arti atau tidak. Sedangkan fonemik adalah bagian dari fonologi yang mempelajari bunyi bahasa yang berfungsi untuk membedakan arti kata. Artinya, fonemik memiliki bunyi-bunyi yang penting dalam bahasa karena bisa mengubah makna kata jika diganti. Sedangkan fonetik hanya mempelajari bunyi secara fisik. Selanjutnya materi tentang definisi morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata lagi yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu yang mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang mengajikan seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya, serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau makna. Pada kamus linguistik, pengertian morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya atau bagian dan struktur bahasa yang mencangkup kata dan bagian-bagian kata yaitu morfem. Selanjutnya ada definisi morfem. Morfem adalah bentuk bahasa yang terkecil yang tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya kata putus jika dibagi menjadi pu dan tus. Bagian-bagian itu tidak dapat lagi disebut morfem karena tidak mempunyai makna baik makna leksikal ataupun makna gramatikal. Selanjutnya ada proses morfologi. Yang pertama ada afikasi, pengimbuhan, dan yang kedua ada reduplikasi, pengulangan, dan yang ketiga ada komposisi, perpaduan, dan yang keempat ada konversi, perubahan. Selanjutnya ada jenis-jenis morfem. Morfem yang pertama adalah morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang bisa berdiri sendiri dan memiliki makna tanpa perlu dikombinasikan dengan morfem lainnya. Contohnya kata rumah.
makan, atau pulang adalah morfen bebas karena bisa digunakan langsung dalam kalimat tanpa imbuhan atau kata lain. Morfen yang kedua adalah morfen terikat. Adalah satu kecil pembentukan kata yang bermakna yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergabung dengan morfen lain untuk membentuk kata atau ujaran yang bermakna. Selanjutnya, materi tentang pengertian simatik. Pengertian simatik dalam bahasa Yunani, simatikon memberikan tanda penting dari kata sama tanda atau cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode atau jenis representasi lain. Sematik biasanya dikonstruk dengan dua aspek lainnya dari ekspresi makna, sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatika, penggunaan praktis simbol oleh agen atau komunitas pada suatu kondisi atau konteks tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis simatik. Yang pertama ada simatik behavioris, yang kedua ada simatik deskriptif, dan yang ketiga ada simatik generatif, dan yang keempat ada simatik gramatikal, dan yang kelima ada simatik leksikal, dan yang keenam ada simatik sintaksikal, dan yang ketujuh ada simatik maksud. Selanjutnya ada contoh simatik. Makna gramatikal, perubahan makna kata akibat imbuhan atau struktur kalimat. Contoh, kata kuda dengan imbuhan ber menjadi berkuda yang berarti mengendarai kuda. Makna denotatif, maka aslinya atau sebenarnya dari sebuah kata. Contoh, tinggi berarti ukuran tubuh yang lebih besar dari normal. Makna idiom, ungkapan yang maknanya tidak bisa ditebak dari kata-kata. Contoh, menjual gigi yang berarti tertawa sangat keras, bukan menjual gigi secara harfiah. Makna kontekstual, makna kata yang berubah sesuai konteks kalimat. Contoh, kata jatuh pada kalimat adik jatuh dari motor, aku jatuh cinta, dan harga diriku jatuh, memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya, materi tentang pengertian wacana. Dalam pengertian linguistik, wacana adalah kesatuan bahasa sematik antara bagian di dalam suatu bangun bahasa. Oleh karena itu, wacana sebagai kesatuan makna dilihat sebagai bangun bahasa yang utuh karena setiap bagian di dalam wacana itu berhubung secara padu. Selain dibangun atas hubungan makna antaranya, bahasa wacana juga terikat dengan konteks-konteks. Inilah yang dapat membedakan wacana yang digunakan sebagai pemakaian bahasa dalam komunikasi dengan bahasa yang bukan untuk tujuan komunikasi. Selanjutnya ada struktur wacana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur adalah cara suatu hal atau unsur disusun. Struktur juga diartikan sebagai unsur-unsur atau bagian yang dibangun dalam pola tertentu. Wacana juga memiliki struktur tersendiri. Suatu wacana bisa dikatakan utuh apabila memiliki struktur yang lengkap. Selanjutnya ada unsur wacana. Menurut Mulyana, unsur dalam sebuah wacana dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur dalam internal dan unsur luar internal. Yang pertama ada unsur internal, kata dan kalimat, teks dan konteks. Dan yang kedua unsur eksternal, implikatur, presuposisi, inferensi, referensi, dan konteks. Selanjutnya ada jenis wacana. Yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada wacana eksposisi, yang ketiga ada wacana argumentasi, dan yang keempat ada wacana penyesuaian, dan yang kelima ada wacana narasi. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.